Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Pro Go Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita para pemuja iblis bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Desa Samirejo terlelap dalam kesunyian. Kabut tipis yang turun dari puncak pegunungan Sewu makin lama semakin tebal menyelimuti sudut-sudut desa. Hawa dingin khas pegunungan sangat terasa mencucuk pori-pori kulit. Di kediaman Juragan Setingko, tepatnya di kamar pribadinya, lampu menyala temamrap. Sekali terdengar suara cekikikan perempuan dengan manja, ditimpali suara tertawa Juragan Sentiko yang terbahak-bahak. Di atas ranjang bersprei dan berkelambu merah, tampak 3 sosok tubuh dengan tertawa gembira. Di atas meja yang terbuat dari kayu jati, berserakan berkilauan perhiasan, mulai dari gelang, kalung, anting, giwang, cincin serta liontin, semua ada di sana. Di sudut ruangan, guci dari keramik berjajar rapi. Kunti, Nastiti, semua perhiasan itu milik kalian. Pilih dan pakailah sesuka kalian. Terima kasih Juragan. Kedua perempuan muda itu tertawa cekikikan. Tadi Hartono memberikan itu semua padamu. Dalam rangka apa ya Mas? Perhiasan sebanyak itu tentu mahal harganya. Istri Juragan Sentiko yang bernama Kuntiti bertanya. Si bodoh itu berusaha menyuapku agar aku membantu keinginannya. Perhiasan ini aku terima. Tapi nanti dulu, tidak serta-merta aku akan menuruti semua keinginannya. Juragan Sentiko setengah berbisik di telinga Kuntiti. Perempuan itu mengkikik kegelian saat kumis Juragan Sentiko menyentuh kuping telinganya. Aku punya rencana. Suatu saat aku akan hancurkan Hartono dan aku rampas semua harta bendanya. Tunggu saatnya tiba. Kembali Juragan Sentiko tertawa gelak-gelak. Badanku capek istri-istriku. Tolong Kuntiti, pijit kedua tanganku dan bauku. Dan kamu Nastiti, tolong aku pijat kakiku. Dua istri Juragan Sentiko tanpa banyak cakap lalu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh suaminya. Malam semakin larut. 3 orang dalam kamar itu telah terkapar diserang kantuk. Juragan Sentiko membuka matanya, menggeliat beberapa kali, kemudian duduk. Disingkirkan tangan Kuntiti dan Nastiti yang masih memeluk badannya. Sesaat ditengok jam dinding antik yang menempel di tembok kamar tepat pukul 1 dini hari. Diucek-ucek matanya yang tiba-tiba pandangannya terasa kabur. Mengapa hawa malam ini tiba-tiba terasa panas? Gerah sekali. Tidak biasanya hawa udara sepanas ini. Juragan Sentiko mengelap peluh yang ada di leher dan dadanya. Perlahan orang tua itu turun dari ranjang. Sesaat dilirik kedua istrinya yang masih tidur terlelap. Tangannya meraih gelas yang ada di atas meja. Setelah meneguk air putih dalam gelas, dia cepat memakai sandal, mengencangkan ikat kain sarung, lalu keluar dari kamar menuju ke ruangan tengah yang temamram karena hanya diterangi lampu 5 watt warna merah yang menempel di langit-langit ruangan itu. Juragan Sentiko mengempaskan tubuhnya di kursi panjang empuk yang diletakkan mepet ke tembok ruangan. Udara terasa sejuk di ruangan itu. Sesaat Sentiko akan terlelap. Tiba-tiba matanya menangkap sekelebat bayangan yang berjalan menuju ke belakang. Maling, desis Juragan Sentiko. Berjingkat-jingkat orang tua itu meraih golok yang tergantung di tembok ruangan tengah, kemudian diloloskan
dari sarungnya. Mata Golok berkilat-kilat diterpa cahaya lampu tememram. Berani mengendap-endap dan mencuri di rumahku. Terpaksa Golok ini akan kucuci dengan darah malam ini. Sentiko berbisik geram. Juragan Sentiko berjalan perlahan penuh kewaspadaan mengikuti bayangan misterius itu. Sampai di dapur tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan yang nampak. Ruangan dapur sepi sunyi. Bahkan seekor tikus pun tidak tampak. Sentiko mendengus dengan kesal. Apakah tadi hanya bermimpi? Jelas sekali ada bayangan orang. Juragan Sentiko bertanya-tanya dalam hati. Tapi itu tidak lama. Lalu dengan gontai berjalan ke arah ruang tengah. Tetapi alangkah terkejutnya orang tua itu ketika melihat 5 ekor ular sendok melata di lantai yang sudah meninggikan tubuh dan siap mematuk. Dengan sangat hati-hati agar gerakannya tidak menarik perhatian 5 ekor ular, Sentiko merapat ke dinding di belakangnya sambil tangan kanannya mencekram erat hulu Golok yang masih dipegangnya. Tiba-tiba ular paling kanan bergerak maju. 4 kawannya mendesis dan ikut bergerak. Sentiko membabatkan Golok ke arah 5 ekor ular sendok yang akan menyerangnya. 4 ekor ular sendok surutkan kepalanya ke belakang. Yang satunya seperti nekat meneruskan mematuk ke arah kaki juragan Sentiko. Ujung Golok menderu menghajar tubuh ular. Tubuhnya langsung terpenggal menjadi 2 bagian. Darah menyembur lalu jatuh di lantai. Sentiko kembali menebaskan goloknya. 2 ekor ular sendok jatuh terkapar dalam keadaan terpotong. 2 ekor ular yang masih hidup bersurut mundur, mendekatkan badannya masing-masing. Kelihatannya hendak menyelinap lari. Sentiko tidak mau membiarkan binatang-binatang itu lolos. Sekali lagi golok tajam dikiblatkan. 2 ekor ular sendok mati di lantai. Pertanda apa ini? Ada 5 ular sendok berkunjung ke rumah malam-malam. Tengkuknya tiba-tiba meremang. Matanya terbelalak. Bangkai 5 ekor ular sendok raib dari lantai. Noda darah yang tadinya dilihatnya menggenangi lantai juga lenyap. Bersih, tidak berbekas. Diangkatnya Golok yang masih dipegang. Tidak ada noda darah di hulu Golok itu. Bahkan percikan darah sedikit pun tidak ada. Diam-diam hati Sentiko menciut juga. Hatinya menjadi tidak enak. Firasatnya mengatakan akan terjadi hal yang buruk pada dirinya. Lamunannya buyar tak kalah tangan halus dengan jemari yang lentik menyentuh punggung dan kemudian memeluk tubuh Sentiko dari belakang. Seorang perempuan muda berkulit hitam manis dengan tubuh sekal pada bagian dada dan bagian pinggul. Kau terbangun, Nastiti. Juragan Sentiko berbalik badan ke arah istrinya yang tiba-tiba telah berada di belakangnya. Iya, Mas Juragan. Nastiti menjawab dengan suara parau. Pandangan matanya sayu. Dan yang membuat Sentiko serta-merta melupakan hal ganjil yang baru saja terjadi adalah perempuan muda itu salah satu istrinya tampak tidak tertutup selembar benang pun. Ayolah Mas Juragan, kita bersenang-senang malam ini. Letakkan golokmu di lantai. Suara paruh Nastiti terdengar manja. Napas Juragan Sentiko memburu. Entah bagaimana nafsunya langsung bergelora. Dilepaskan golok yang masih dipegang ke lantai. Perlahan didekati tubuh Nastiti yang berdiri di hadapannya. Ketika sesaat lagi tubuhnya akan menempel pada tubuh telanjang itu, tiba-tiba terdengar desisan keras. Di hadapan Sentiko muncul ular berwarna hijau sebesar pohon kelapa. Tidak ada waktu lagi untuk kaget atau menjerit. Secepat kilat ular besar itu mematuk leher Juragan Sentiko. Tubuh itu mengenjang sebentar kemudian jatuh berlutut. Perlahan tumbang terkapar di lantai. Tidak bernapas lagi. Tubuhnya sontak membiru seperti terkena racun yang sangat kuat dan jahat.
Jam antik yang menempel di dinding ruangan tengah berdentang 12 kali, tepat tengah malam. Hawa malam itu panas dan gerah. Sasongko anak pertama Hartono gelisah dalam tidurnya. AC yang berada di kamar tak mampu mendinginkan panas udara malam itu. Piyama yang dikenakannya telah basah kuyup bermandikan peluh. Sasongko lalu terbangun dan duduk di tepi ranjang. Radio yang ada di meja tampak sudah mengeluarkan bunyi distorsi, tanda sudah tidak ada siaran. Diputarnya tuning siaran gelombang radio untuk mencari stasiun yang masih siaran. Terdengar suara lagu dari stasiun radio RRI, lagu dari Betharia Sonata. Lagu itu tiba-tiba menjadi lambat dan suaranya menjadi aneh, lebih mirip rintian dari alam kegelapan. Kemudian, radio itu tiba-tiba mengalami distorsi. Sasongko membalik radio, lalu memeriksa kotak baterai, menggoyang-goyangkan badan radio, lalu menepuk pelan radionya itu. Tetap saja bunyi distorsi yang keluar. Diletakkan radio itu di tempat semula. Sasongko kembali merebahkan tubuhnya di ranjang. Kemudian dia berbalik badan ke arah tembok. Terbelalak matanya, tak kalah di tepi ranjangnya membelakangi sosok tubuh anak kecil perempuan berambut panjang. Fitri, suara Sasongko bergetar. Bulu kuduk Sasongko meremang. Dia sangat mengenali perawakan adiknya itu. Tubuh kecil misterius itu berbalik badan. Seorang anak kecil perempuan berumur sekitar 5 tahun. Wajahnya pucat putih dengan bibir membiru. Wajah menyeramkan itu sebagian tertutup rambut panjang tergerai ke depan. Kelopak matanya menghitam menakutkan dan yang lebih mengedihkan leher anak itu patah sehingga kepalanya sedikit terkulai. Sasongko menjerit ketakutan. Jam antik yang menempel di dinding ruangan tengah berdentang 12 kali. Sasongko terperenjat dan terbangun dari tidurnya dan duduk di tepi ranjang. Diraihnya gelas berisi air putih yang ada di meja samping ranjangnya. Oh, hanya mimpi, hanya mimpi. Sasongko berbicara sendiri berulang-ulang. Radio yang ada di meja tampak sudah mengeluarkan bunyi distorsi, tanda telah tidak ada siaran. Sasongko bergidik lalu menoleh ke arah samping di sisi tempat tidurnya. Tidak ada siapa-siapa. Dia menarik napas lega ketika tiba-tiba terdengar ada langkah kaki setengah berlari menuruni tangga. Sasongko keluar dari kamarnya. Bu, ibu, pak, bapak. Sepi, tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu terhenti. Sasongko bermaksud untuk masuk ke kamarnya lagi ketika tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki menuruni tangga. Bulu kuduknya meremang lagi. Saat itulah matanya melihat sekelebat anak kecil menuruni tangga dan berlari sambil tertawa-tawa ke arah rumah bagian belakang. Serta-merta seperti ada suntikan nyali dan keberanian Sasongko mengejar bayangan itu. Bayangan itu lenyap, tak berbekas di depan kamar kosong yang dipergunakan Hartono untuk melakukan ritual bersetubuh dengan Nyi Blorong. Sasongko, Bapak ingatkan, jangan sekali-kali masuk ke ruangan ini. Ingat itu, apapun alasannya, biarkan tetap terkunci dan tertutup. Kamar itu isinya apa, Pak? Mengapa Bapak melarang saya dan Ibu untuk mengetahui isi kamar itu? Sasongko bersikeras meminta penjelasan pada Hartono. Jangan banyak tanya. Kalau bapakmu ini sudah bilang, jangan banyak tanya dan jangan banyak membantah. Turuti saja. Sasongko teringat saat bapaknya mendamprat habis-habisan karena bertanya mengenai kamar kosong itu. Sasongko telah berada tepat di depan kamar kosong itu. Telinganya mendengar deru napas memburu dan menggebu-gebu dari dalam kamar. Karena khawatir terjadi sesuatu pada ayahnya, Sasongko memutar handle pintu. Ternyata pintu itu tidak terkunci.
Dibukanya pintu itu lebar-lebar. Betapa terkejutnya Sasongko melihat pemandangan yang tak lazim di dalam kamar. Sang ayah sedang bergumul dengan seekor ular sebesar pohon kelapa. Sasongko kaget sekali dan langsung berteriak histeris. "Tolong, ada ular besar di kamar Bapak." Ular besar bermahkotakan itu mengangkat kepalanya. "Kau telah menyalahi perjanjian kita, Hartono. Nyawamu tebusannya." Tapi Ratu, suaranya tercekat di tenggorokan. Ular besar itu melilit tubuh Hartono. Terdengar bunyi keretan, suara tulang yang patah. Hartono menjerit sekejap. Matanya melotot dan lidah tertujur keluar. Sebentar kemudian tubuhnya jatuh melorot ke lantai dalam keadaan kaku membiru. Sementara ular besar penjelmaan Nyi Blorong itu dengan cepat menghilang saat melihat Sasongko masuk dan menjerit histeris. Marni yang baru saja terlelap tersentak bangun dan cepat-cepat keluar kamar. Dia berlari menuju suara jeritan anaknya. Sesampainya di belakang, terlihat Sasongko tertunduk pucat. Suaranya gagu dan tersendat-sendat sambil menunjuk-nunjuk ke arah kamar yang kosong dan terbuka pintunya. Marni terkesiap. Dilihatnya tubuh Hartono yang tak tertutup benang sehelai pun terkapar di lantai dengan tubuh membiru kaku. Hartono meninggal dunia secara mengenaskan. Ketika itu para tetangga yang juga mendengar teriakan Sasongko serta-merta mendatangi rumah Hartono. Beberapa lelaki mendatangi rumah Hartono, mendobrak pintu depan. "Ada apa, Marni? Kenapa Sasongko teriak-teriak? Apa yang terjadi?" tanya seorang warga. Marni hanya bisa sesenggukan menangisi jasad suaminya yang sudah terbujur kaku. Sasongko tertunduk, wajahnya masih melihat ketakutan dan tak mampu berbicara apa-apa. Dari kabar yang beredar, warga pun akhirnya mengetahui kalau Hartono telah bersekutu dengan siluman ular. Matahari baru saja tenggelam, sore hari yang beranjak gelap. Keadaan di pekuburan Jatingalih tampak diselimuti kesunyian. Padahal belum lama berserang rombongan pengantar jenazah yang berjumlah hampir 100 orang meninggalkan tempat itu. Di ujung kanan tanah perkuburan, di bawah sepokok batang kamboja kecil, tampak seonggok tanah makam yang masih merah ditaburi oleh bunga-bunga aneka warna. Di nisan kayu yang masih terlihat sangat baru, terpampang nama Hartono. Di kejauhan terdengar suara kicau burung yang kembali ke sarangnya. Lalu sunyi lagi dan sore merambat ke malam yang semakin gelap. Pada saat itulah terdengar ledakan keras. Tanah pekuburan beramburan ke atas. Sosok mayat yang ada di dalamnya mencelat keluar, jatuh berguling di atas tanah perkuburan. Perlahan-lahan tubuh mayat Hartono bergerak-gerak, membuka mata yang mulai memerah. Kemudian dengan susah payah bangkit berdiri dan mulai berjalan. Langkah kaki kaku dan tertatih-tatih meninggalkan kuburan yang telah menganga kosong. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.